namanya Pak Bangun Sekti, saya pinjam mesin beliau. Udah itu waktu itu cuman kami punya uang sisa 5.000 untuk kami hidup. Yang paling mengesankan itu saya naik becak, saya pegang barang kiri kanan, tukang becak turun mau bantuin saya. Akhirnya saya guling-guling, saya dalam keadaan hamil besar saya. Kata guru ngaji saya dulu, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Nah dari situ saya pegang kata-kata itu, saya yakin, saya berdoa sama Allah terus, saya tidak mungkin begini terus. Saya yakin suatu saat nanti pasti bisa, pasti bisa. Nah karena almarhum dulu waktu awal saya nggak mau ngelajarin orang, katanya kalau kamu ngelajarin orang, orang pinter, nanti kamu dapat, jangankan mau ini makan aja sama nerima teleponnya udah sibuk nanti suatu saat. Tapi apa yang dibilang sama almarhum itu sekarang terbukti semua. Udah nggak sempat makan lagi, udah sibuk terima teleponnya. Makan cuma waktu istirahatnya itu habis nawar-nawar, kendala lagi karena pangsa pasar ini udah masuk barang dari luar, barang lokal kayak kita produksi ini besar biaya, mereka nggak mau, mau terima. Akhirnya saya ambil inisiatif, bukalah toko sendiri. Yang ini nih. Oh itu 10, ini 150. Karena dia nggak terlalu banyak ya? Iya. Kalau yang begini padat nih? Ini 3 susun 200. Oh 3 susun. Ya, ada yang 250, macam-macam. Relatif murah ya Bun? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program saya, channelnya Novi Balga, dirilis IDTV. Nah, lihat deh, ini tempatnya luar biasa sekali. Mungkin ada di antara pemirsa yang pernah belanja di sini. Ini adalah satu tempat pusatnya belanja kain-kain tapis, aneka macam souvenir Lampung, juga ada baju-baju khas Lampung, yaitu ada di Sambordir yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung. Kita langsung ngobrol nih sama Bunda Samsidar. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah. Wah baik. Ini tempatnya gede banget ya ternyata. 3 lantai ya Bun? Ya, 3 lantai. Lantai bawah ini untuk tempat souvenir, tapis, oleh-oleh segala macam. Oh oleh-oleh juga. Pernak-pernik Lampung. Pernak-pernik Lampung. Lantai 2? Lantai 2 ruang menjahit. Oh itu tempat buatnya di situ. Bahan baku. Lantai 3 juga untuk bahan baku juga. Oh jadi ini yang buat ini langsung di atas ya? Ada yang sebagian di atas, ada juga door to door. Door to door, wah luar biasa. Ini pemirsa, kalau kita lihat bagaimana usaha dari Bunda Sam ini begitu maju pesat, tambah lagi sekarang beliau udah punya juga namanya kafe Oma Sam tuh. Di Gang PU ya? Di Gang PU. Jalan Pagar Alam. Jalan Pagar Alam. Depan pom bensin. Depan pom bensin, gampang gede banget itu. Terus gini pemirsa, kenapa kita ke sini? Pasti ada cerita di balik kesuksesan dari seorang pengusaha seperti Bunda Sam ini. Dari kapan beliau memulai usahanya, seperti apa jatuh bangunnya, jungkir baliknya, sampai sebesar ini. Nggak mungkin kan kalau langsung sebesar ini, pasti ada perjuangan yang beliau lalui. Nah, kita mulai kulik sekarang pemirsa. Bun, Bunda emang pintar jahit ya? Kebetulan kakek nenek saya waktu di Aceh emang keluarga kami turun-temurun bagian berniaga untuk jahit menjahit. Oh, bordir, di Aceh, oke. Ya. Terus Bunda pindah ke Lampung tahun berapa? Saya awalnya ke Lampung ikut saudara, berapa bulan. Terus tahun itu saya balik ke kampung, kenal sama almarhum sini, kami nikah di Lampung. Oh, di Aceh. Orang Aceh juga ya? Iya, almarhum. Jadi jauh-jauh dari Aceh ke Lampung ketemunya jodohnya orang Aceh juga. Iya. Disitulah dimulai usahanya atau gimana Bun? Saya habis nikah langsung diboyong ke Lampung sini. Tahun 92 saya nikahnya. Nikah 92 di Aceh? Iya. Di Aceh itu langsung pindah ke Lampung tahun 92? Habis nikah langsung ke Lampung. Oh langsung, oke. Nah memulai usaha ini Bun tahun berapa? Tahun 92 itu juga. Oh 92, gimana cerita tuh Bun? Mulainya? Nggak lama dari pernikahan, lihat keadaan pas nyampe ke sini, lihat keadaan begitu ya mau nggak mau saya harus menolong. Keadaan gitu gimana Bun? Ya habis nikah itu kan orang-orang bulan madu gimana gitu ya. Saya habis nikah ya dapat, alhamdulillah dapat rumah tempat tinggal juga ya, alhamdulillah walaupun begitu ya. Kalau kata orang berbulan madu di gubuk bambu kata orang. Oh ya gitu ya, di daerah mana itu Bun? Di Masgar Tegenenang,
balai pertanian, di balai pertanian. Itu rumah sendiri tapi? Bukan, numpang. Oh, numpang. Oke. Numpang rumah pertanian, kantor pertanian. Nah, terus Bunda memulai usaha jahit itu mesinnya dari mana? Awalnya sih namanya lagi bulan madu kan belum kerja, yang namanya nunggu suami yang nafkahin dulu. Setelah sekian bulan ngeliat keadaan begitu ya, saya terinspirasi untuk membantu cari duit suami juga kan. Ya sama-sama lah di perantauan ya. Ya dari itu saya punya keterampilan skill dari Aceh. Saya terinspirasi lihat ruang lingkup itu ya potensinya bagus. Anak-anak sekolah pulang sekolah saya lihat banyak yang nganggur lah istilahnya ya. Saya terinspirasi, saya bilang sama suami, ada mesin satu enggak ya, saya bisa lah bikin apa gitu kan. Nah, ambil mesin dari bapak angkat kami, dikasih pinjam. Sampai sekarang nggak pulangin sih, dikasih. Masih ada mesinnya? Masih. Nah, dikasih mesin ontel. Mesin ontel itu yang gimana sih, Bun? Bukan mesin jahit pakai jenamo, itu bukan. Mesin ontel, mesin zaman dulu. Ya, Singer gitu ya? Bukan, butterfly. Oh, butterfly. Oke. Pinjam namanya Pak Bangun Sekti, saya pinjam mesin beliau. Udah itu waktu itu cuman kami punya uang sisa 5.000 untuk kami hidup. Nah, dengan uang 5.000 itu kami udah dapat mesin. Saya belikan buldru, belikan benang, belikan jarum, ya perlengkapan semuanya. Dapatlah bahan semeter saya beli waktu itu. Benang cuma 1 lusin, saya campur-campur. Karena awalnya saya dari Aceh bisa bikin tas-tas Aceh kan, saya baru nyampe sini belum tahu bagaimana kerajinan Aceh, kerajinan Lampung segala macam, saya belum paham. Waktu itu ya saya buatlah bentuk tas Aceh awal mulanya. Nah, bikin dalam bentuk tas Aceh. Dapat berapa biji tuh tasnya? Dapat 3. Dari modal tadi itu ya? Kecil-kecil saya buat. Ada bentuk tas gede 1, dompet 1, agak kayak tas Osin 1. Setelah saya proses, saya waktu itu menjahit sendiri, masih bikin sendiri mesin 1. Saya habis buat semuanya, saya jual ke tetangga. Alhamdulillah tetangga laku. Tetangga kan pas suka. Habis dari laku itu saya beli lagi bahan, dapat 2,5 meter gitu. Proses lagi, jual lagi. Bahan pertama tadi berapa meter? Semeter dapat 3. Mulai dari 1 meter. Ada yang dompet kecil, ada yang sedang. Mulai dari 1 meter ya. Ada yang agak gede lah, pokoknya satu bahan itu seolah jadi 3 produk. Nah, dari hasil itu saya beli bahan baku lagi. Lebih besar sekarang bahannya? Belinya 2,5 meter. 2,5 meter, ya proses lagi, dapat lumayan lagi, jual lagi ke tetangga, dapat lagi, beli lagi bahan. Udah dapat hampir 10 meter kan, karena saya uang tuh nggak saya kemana-mana kan. Bener-bener diputar lagi ya? Saya putar lagi, udah itu dapat lagi. Keliling lebih ke desa lain lagi, nggak lagi tetangga, udah ke itu desa. Jalan kaki, Bunda? Jalan kaki. Nawar-nawarinnya? Sama aja ada satu yang saya kenal waktu itu, salah satu Tehyon. Sama Tehyon. Nemenin lah sama Tehyon tuh. Jadi diajak ke tetangga-tetangga kampung sebelah. Habis dari itu dapat uang lagi, beli lagi, memperbanyak lagi. Jadi dalam memperbanyak lagi, saya waktu itu sudah ada permintaan lagi kan. Udah ada yang pesan? Ya, sudah ada yang pesan, banyak yang suka. Waktu itu masih tas-tas Aceh saya buat ya. Dari itu ada beberapa bulan kemudian almarhum itu ke tempat Pak Bangun, bapak angkatnya lah ya. Kebetulan beliau itu waktu tahun 92 itu kalau nggak salah perindak provinsi. Nah, saya disarankan kalau bisa ikutlah pameran gitu, karena lihat skill saya itu dari sedikit jadi banyak. Dari Dinas Koperindak. Terus dimodalin? Waktu itu saya dikasih stand pameran aja. Dikasih stand aja. Saya dari hasil barang saya dari 5-10 jadi udah berkembang, saya udah adalah misalnya 50 tas sudah dapat saya kumpulin, saya ikutlah pameran. Di mana itu, Bun, pamerannya? Di Wai Halim pertama. Di Wai Halim. Nah, dari ikut pameran ke Wai Halim mulai alhamdulillah peminatnya banyak. Nah, dari situ adakan pelatihan. Bunda yang adain pelatihan? Enggak, dari dinas. Dinas. Bunda ikut? Dari dinas pelatihan.
dikasih pelatihan waktu itu udah setahun kan, kasih pelatihan, saya mempekerjakan anak-anak di daerah tempat tinggal saya. Jadi saya latih dari anak-anak nggak bisa ngontel mesin, saya dengan sabar ngelajarin mereka ngontel mesin. Mesinnya masih satu itulah atau udah nambah tuh? Udah nambah, udah nambah, udah alhamdulillah. Dan udah belajar motif Lampung sekarang? Belum, waktu pelatihan itu udah diajarin? Dari habis pameran ada masukan, ini jangan motif Aceh dong. Mereka suka tasnya, tapi dibuat dalam bentuk motif Lampung. Jadi waktu habis ikut dari selesai pameran, saya langsung ngerubah ke motif Lampung. Tapi dalam bentuk tas. Dalam bentuk tas. Udah nggak ada itu tasnya Bun sekarang? Ada nggak sih contohnya? Kayak udah lama tahun 92 kan, karena saya udah berubah begini, tasnya itu udah berubah, udah zamannya kan. Sesuai dengan zamannya ya. Tapi kalau di Aceh masih sih tas-tas Aceh seperti yang mereka produksi. Karena saya baca situasi ke depan kan udah beda kan. Iya. Menyesuaikan jadi ya. Dari hasil dapat bantuan tuh, saya dapat bantuan mesin bordirnya 1, mesin ontelnya 10. Oh, banyak. Karena saya kan banyak yang ikut. Banyak yang ikut belajar. Mereka yang punya mesin di rumah setelah saya lajarin, ada yang jahit di rumah, ada yang di tempat saya. Alhamdulillah dengan udah dapat mesin 15, mereka sehari-harinya pergi, yang sekolah sore pergi pagi pulang siang. Yang sekolah siang, yang sekolah pagi siang dia jahitnya sampai sore. Pulang sekolah. Bun. Jadi Bunda tadinya kan ikut menciptakan atau membuat versi Aceh. Setelah Bunda ada pelatihan dan lain pameran, sekarang udah bisa menguasai Lampung. Acehnya jadi nggak ikut lagi sekarang, udah nggak dibuat lagi sama sekali. Gini ceritanya, saya waktu itu kan udah ada produk udah banyak, nggak mungkin lagi kan di tetangga-tetangga saya jual. Nah, saya menjajaki ke pasar, ke pasar Bambu Kuning ini. Pasar Bambu Kuning. Ya, saya jajakin ke pasar. Titip. Sistemnya saya titip karena mereka kan belum kenal produk kami. Jadi saya titip kayak di toko Ruajurai, Lili di Bambu Kuning ini saya titip ke mereka. Dulu saya awalnya kan. Sebelum punya toko sendiri punya toko sendiri, ya alhamdulillah mereka ya konsinyasi. Konsinyasi. Ya dengan pokoknya barang itu saya puter-puter kan. Supaya gimana hasil penjualannya itu saya bisa beli bahan baku lagi, bisa bayar yang bekerja. Terus saya diajak lagi pamerannya ke Kalianda, kemana sering diikut. Alhamdulillah semakin banyak yang kenal ya. Udah banyak yang kenal. Dulu kan nggak ada zaman handphone kan, minta alamat, kirim dulu. Alhamdulillah. Bun, sebelum kita terusin sampai di sini Bunda punya tempat ini, apa suka dukanya Bunda pada saat menjalani banyak itu? Sekali suka Maksudnya, dukanya. Kan nganternya naik apa tuh? Motor jalan kaki. Jalan kaki. Naik. Mungkin pernah kehujanan atau gimana? Itu kena hujan panas itu udah hal biasa dulu. Jadi saya waktu dulu, saya 4 tahun belum punya anak. Tahun kelima baru punya anak. Jadi waktu saya proses barang udah jadi, saya ngantar ke Bambu Kuning. Yang paling saya mengesankan itu, saya kan naik bus dari Tegenendang, turun di Raja Basah, naik angkot, turun di King. King Supermarket ya. Saya bawa 2 kantong asoy. Mau ke Bambu Kuning? Ke Bambu Kuning. Biasa saya jalan berdua sama suami. Ini sendiri? Waktu hari itu almarhum itu lagi ada pekerjaan di luar, kebetulan saya ngantar barang, jalanlah saya sendiri. Nah yang paling mengesankan itu saya naik becak, saya pegang barang kiri kanan, tukang becak turun mau bantuin saya. Akhirnya saya guling-guling, saya dalam keadaan hamil besar saya. Itu mengesankan sekali. Yang bantuin siapa tuh? Orang becak itu bantuin saya lagi. Ya saya mah cuek aja ya, biasa ya namanya kita. Jadi barangnya tabur-tabur itu yang dibawa? Enggak, barangnya mah di kantong asoy masih utuh. Cuman saya keguling-guling. Malah orang yang keguling-guling. Lagi hamil lagi. Nangis gak waktu itu Bun? Enggak nangis, saya namanya perjuangan. Apa sih dalam perjalanan Bunda menuju kesuksesan itu yang kadang membuat Bunda nangis tuh apa? Saya yakin karena kata guru ngaji saya dulu, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Nah dari situ saya pegang kata-kata itu, saya yakin, saya berdoa sama Allah terus, saya tidak mungkin begini terus. Saya yakin suatu saat nanti pasti bisa, pasti bisa. Nah karena almarhum dulu waktu awal saya nggak mau ngelajarin orang, katanya kalau kamu ngelajarin orang pinter, nanti kamu
Dapat. Jangankan mau ini makan aja sama nerima teleponnya udah sibuk nanti suatu saat. Tapi apa yang dibilang sama almarhum itu Sekarang terbukti. terbukti semua. Udah nggak sempat makan lagi, udah sibuk terima Makan, telepon ya. sholat, makan cuma waktu istirahatnya itu Masya Allah. yang bagi-bagi waktunya Dari tahun itu. 92, sekarang 2024. Nah, Bunda pertama kali punya tempat apa langsung di sini atau di mana? Enggak. Di mana? Saya waktu itu belum punya tempat. Dari Bambu Kuning ini dapat orderan, saya beli mesin lagi. Oh, Beli mesin lagi, waktu itu saya juga dapat pinjaman dari Bukit Asam awal pertamanya. Nah, saya belikan mesin lagi, tambah lagi tenaga kerjanya. oh, malah Banyak, memperbanyak itu ya. memperbanyak. Dengan banyak tenaga kerja, jadi bingung saya bawa barangnya kemana. Nah, karena Produksinya banyak ya? produksinya udah banyak, saya bingung. Akhirnya almarhum dulu ke Merajah, pangsa pasarnya ke Jakarta. Oh, dibawa? Dia ngedusin di kardus gudang garam 2 dus, ada rumah saudara di sana numpang. Jadi hari-harinya dia keliling mall. Oh, belum ada mall sih dulu ya. Jadi ada di Jakarta dulu Pasaraya, Oh, di Sarinah, Pasaraya, oke. Jadi Buruk, keliling ke TikTok. situ. Ya, dia masukin ke supermarket. Itu juga konsinyasi. titip. Mana yang Mana per yang laku, triwulan Aduh. bayar. Ya, Tapi semuanya laku. alhamdulillah rezeki Allah kasih. Alhamdulillah. Jadi memang upaya Bunda ini tidak hanya Bunda sendiri ya. Enggak. Ternyata suami juga, almarhum suami juga ikut Iya, bersama-sama. sama-sama. Oke. Adik-beradik juga dulu ikut saya juga ke sini. Ikut membantu. Saya sama orang-orang di Tegenindang Masgar itu lebih-lebih dari saudara saya sendiri. lebih dari saudara, Udah oke. kekeluargaan banget sama mereka Iya, semuanya. iya. Mereka ikut juga awal Bunda berkarir, mereka juga ikut terlibat di situ ya. Iya, Oke. Terus Bunda pertama kali punya toko di mana? Nah, cerita punya tokonya, alhamdulillah mungkin di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Saya tahun 98 kalau nggak salah kita krisis ya. Iya, Begitu krisis saya reformasi ya. krisis waktu zaman Pak Soeharto dulu. Jadi kan mal-mal tuh sistem kerjanya nggak mau lagi sistemnya nitip. Kita harus bayar SPJ-nya. Ya banyaklah ada perubahan. Jadi kami nggak kuat, tarik diri lah. Narik diri di pasar Bambu Kuning ini juga. Ya gimana lah ya, namanya lagi krisis Oh kan. ya, lagi agak sulit penjualannya. Lagi sulit waktu itu. Jadi ada sedikit tabungan, kami dapatlah toko di Bambu Kuning di pojok. Namanya? Toko kios kecil. Namanya apa? Waktu itu belum. Waktu itu kami waktu krisis itu kami sampai ke Malaysia mencoba. Oh, Bunda ke situ. Mencoba memasarkan Oh, barang, iya, iya, ternyata nggak bisa. Dengan tidak bisa itu saya terinspirasi dengan barang lain, tidak lagi hanya tas. Oke. Saya pelajari apa yang dipinta di pasar. Iya, iya. Jadi di pasar permintaan waktu itu Tapis. ada orang-orang bikin bordir ini. Bordir tapis ya? Bordir-bordir, sarung bordir begini nih kan. Iya, iya. Sarung bordir begini nih. Nah, saya ada bantuan mesin bordir satu. Saya coba-coba bikin begini. Oke. Nah, coba-coba bikin sarung begini, titip lagi ke Bambu Kuning nih, ke toko-toko sini kan. Iya. Itu juga bukan bayar cash. Titip dulu. Konsinyasi. Biasanya berapa lama tuh Bun dibayar sama mereka? Ya, bawa barang yang lama, bawa barang baru, tagihan yang lama. Oke. Bawa barang baru. Kebetulan yang tagihan lama juga laku sih. Kalau nggak laku mereka nggak ada yang kasih. nggak laku, ada yang nggak. Ya, Kalau nggak sabar- laku dibayar nggak? Saya sabar aja. Masya Allah. Sabar-sabar. Kadang-kadang pulang penuh dengan air mata. Sedih ya Bun ya. Karena karyawan di toko, di rumah pada nunggu gajian kan. Iya. Pokoknya ikat pinggang sendiri harus bayar gaji karyawan dulu. Itu yang saya utamakan. Oke. Nah, alhamdulillah habis nawar-nawar, kendala lagi. Karena pangsa pasar ini udah masuk barang dari luar. Oke. Barang lokal kayak kita produksi ini besar biaya, mereka nggak mau, nggak mau iya. terima. Akhirnya saya ambil inisiatif, bukalah toko sendiri. Nah, buka toko sendiri. Itu sewa atau beli tokonya? Awalnya sih Sewa. Alhamdulillah, ya. Bisa kebeli? Alhamdulillah dengan itu bisa. Kan? Namanya langsung Sambordir nggak? Karena saya bikin sarung-sarung bordir ini, langsung saya buat sambordir. Sambordir. Karena sambordir itu kata-kata awalnya Sam itu sebenarnya bukan nama saya. Oh bukan. Bukan, Sam itu Sulaman Aceh Masgar awalnya itu.
Saya berasal dari Aceh. Kebetulan aja namanya Sam Nama juga saya ya. Syam, Oh, Syamsidar ya. Sulaman Aceh Masgar. Masgar, Oke. ya. Karena menyangkut dengan bordir, saya kasihlah namanya Sam Bordir. Sam bordir. Oh gitu Maka sampai mulanya. sekarang kami yang paling dominan tuh bordir, Memang sarung-sarung bordir. Oke. Ya. Oke. Oke Bun, sebelum kita terusin ceritanya, ini toko yang ini toko kan besar banget Bun. Ini tahun berapa Bunda dipindah sini? Saya pindah-pindah beberapa kali. Dari di pojok di arah Batu Sangkar, pindah ke depan arah ke Jalan Lima Bonjol, pindah lagi ngontrak lagi di samping BNI, Jalan Duku Umar. BNI ya, oke. Nah, dari BNI pindah lagi ke samping yang bekas ini apa? Begadang? Bukan, Davistar ini. Oh, masih ngontrak juga. Ngontrak juga. Terus ini tahun berapa? Nah, waktu ngontrak di situ, saya juga lagi berobat mama waktu itu ya, karena saya juga ngurus orang tua. Nah, ngurus orang tua, ngurus anak. Campur-campur. Iya, sendiri lagi ngurusnya. Iya. Jadi maaf Bun, jadi almarhum meninggal tahun berapa? 2007. 92 ke 2007 ya. Tapi Bunda 2007 itu udah settle ya, maksudnya udah mapan, udah punya. Oh belum ya? Belum, masih kios kecil. Masih kios kecil. Masih sewa kios kecil. Ya saya berjuang sendiri sama adik lah. Oke. Terus pada saat itu Bunda langsung drop nggak sebenarnya? Enggak. Merasa ada? Karena saya yakin sama Allah aja yang ngasih rezeki. Walaupun kehilangan temen yang hidup gitu ya, itu shock. Namanya lagi berjuang, tiba-tiba juga dia tidak sakit, tiba-tiba jantung. Oh gitu. Lama dulu nggak Bunda bangkit lagi tuh untuk mulai usaha lagi? Itu dulu saya hampir minta pulang ke Aceh. Oh. Karena hampir nyerah ya? Shock ya, hampir mau pulang. Karena semangat orang di Masgar itu, saya kekeluargaan dengan mereka itu sangat besar sama saya waktu itu. Ngelihat mereka itu sangat membangkit saya lagi, jadi saya nggak jadi pulang. Kebetulan Pak Camat Aswarodi juga memupuk saya, gimana anak-anak ini, tolong dibina gitu kan. Oh gitu ya, oke. Luar biasa ya. Kalau orang lihat sekarang, Bunda udah sukses sekali ya, anak. Ya, karyawannya berapa Bun sekarang? Ya lumayan. Banyak Bun, ada puluhan ya? Toko ada 10, kelompok kerja juga banyak yang ke daerah-daerah. Bunda membina UMKM juga? Ada banyak juga? Ada. Okay. Sekarang kita mau spill dulu nih pemirsa, yang di atas meja ini apa aja. Kalau kita bilang tapis, orang tuh tapis gitu ya. Ternyata sekarang tapis itu modifikasinya banyak sekali. Iya. Dan kalau di sini, ini semuanya pakai bordir ya? Semuanya ada bordir, ada handmade. Oh, handmade ya. Bun, kalau yang bordir gini ya Bun ya? Ya, ini bordir. Nah, ini bordir. Nah, maaf Bun, kalau yang begini berapa sih Bun harganya Bunda? Ini tergantung dari susunannya, tergantung dari bahan bakunya. Oke. 150. Ini 150? Yang ini nih. Oh, itu 150. Ini 150. Oke, karena dia nggak terlalu banyak ya? Iya. Kalau yang begini padat yang nih? Ini 3 susun 200. Oh, 3 susun. Iya, ada yang 250, macam-macam. Relatif murah ya Bun? Ya, ada juga ya? Yang handmade. Karena juga, kalau handmade kayak gini ada yang 1,5 juta, ada yang 1,3 juta. Nah, ini handmade ya Bun? Iya. Ini handmade ya? Ini buatan UMKM atau kita Bun? UMKM juga. UMKM ya? Kalau motifnya dari Bunda atau mereka? Saya kasih bahan benang mereka yang kreasi motifnya. Oke. Maaf Bun, kalau gini berapa Bun harganya Bun? Ada yang 1,5 juta, ada yang 1,3 juta, tergantung dari kerapihannya. Ini bagus loh nih. Birunya berapa nih Bun harganya Bun? Biru itu ada yang 1,5 juta, macam-macam. Gemes ya? Tergantung, Gemes loh pemirsa. Tergantung rapihnya. Bagus Ada juga yang sampai 4 juta. Oh ada juga. Oh ini yang paling, ini yang paling mahal nih. Ini yang di depan ini. Oh ini dia. Ini ya Bun? Saya modifikasi dengan songket asli yang dari Palembang. Ini bahannya kayak jumputan bukan ya? Ini songket asli dari Palembang. Oh ini songket asli. Saya modifikasi. Bagus ya. Mungkin khasnya hanya ada di Sambordir kali ya nih. Masing-masing punya ciri khas. Namanya tapi suka ada yang niru ya? Masing-masing nggak apa-apa. Kalau saya mah lega aja karena rezeki itu udah Allah atur. Iya Bun, ngomong-ngomong soal tiru meniru. Kadang-kadang idenya dari kita ya Bun. Tapi tiba-tiba di pasaran ada juga. Itu gimana Bun? Bisa dipungkiri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bun. Apalagi saya mah legowo aja. Rezeki itu udah masing-masing. Rezeki udah ada yang atur ya. Allah yang atur. Nah, kalau datang ke sini pemirsa, di sini juga Anda kalau mau kasih souvenir atau oleh-oleh, ini menara Siger, ini gajah, ada juga souvenir juga, kipas, terus ada lagi
dompet tapis. Ini dia nih contohnya nih, dompet tapis. Ini berapa Bun harganya Bun? 100, ada macam-macam, ada yang 50.000, macam-macam. Murah loh. Ya, Ada souvenir yang 5.000 juga ada, 10.000 juga ada. gantungan kunci Bun? Iya. Oh iya. Jadi pemirsa di Sambordir ini lengkap ya, lengkap sekali. Jadi Bunda Sam ini dari tadinya hanya tas aja, merambahlah ke kopiah ya, peci, Ya, topi. peci Lampung. Ada juga sekarang tapis. Jadi memang identik dengan tapis sih sebenarnya Bun ya? Ya, sekarang udah identik tapis. Identik dengan tapis Iya. ya. Kenapa Bun? Bunda identiknya dengan tapis, nggak ke baju gitu? Ya, baju juga ada. Contoh kayak saya pakai ini. Oh iya, ini juga. Nah, Ini bagus loh. Ini bagus loh. Bun, berdiri Bun, sebentar Bun. Ini bagus loh. Tuh, bagus banget. Ini karya UMKM atau punya kita? Kalau tapis karya UMKM, baju saya desain sendiri. Berapa ada tukang Bun jahit harganya atas. kalau baju gitu Bun? Macam ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Bagus banget ada ya. juga yang 500. Oh, jadi kalau orang datang ke sini bisa menyesuaikan dengan dompetnya. Jadi harganya berapa bisa disesuaikan. Disesuaikan. Oke Bun. Oke Bun, kembali lagi ke perjalanan usahanya Bunda. Apakah sampai saat ini Bunda sudah merasa puas dengan usaha Bunda ini? Yang pertama saya syukurin aja, udah begini udah alhamdulillah banget. Yang namanya manusia kita kan berusaha terus. Karena bukan untuk kita aja, itu rezeki buat keluarga, buat saudara, buat ponaan. Ya rezeki Banyak juga. yang ikut Bunda ya, keluarga dari Aceh? Banyak. Ikut kerja sama Bunda? Sekarang udah pada mandiri semua. Oh, mereka punya usaha sendiri? Udah mandiri Luar sendiri. biasa. Itu berkat Bunda ya? Enggak juga, cuman sama-sama lah kami di rantau. Kalau anak-anak Bun, nurun nggak nih? Apa tuh namanya? Alhamdulillah yang cewek yang nomor 3 nurun. Semua ada Insya 3 ya? Allah, 2 putra, 1 putri. Putra 2 sementara ini lagi belajar. Punya kafe? Kafe, karena mereka 2 ini bertolak belakang dengan saya. Nggak mau souvenir gini, nggak mau. Nggak mau. Lebih ke kuliner gitu kali ya? Kuliner, mereka lebih senang kuliner. Dan yang nurusin ini cewek. Yang cewek, oke. Padahal Bunda nggak minta, memang nalurinya sendiri ya? Yang cewek ini bakatnya sendiri. Bakatnya. Bun, kalau orang tanya dari tahun 92 sampai 2024, itu kan bukan perjalanan yang mudah ya Bun? 32 tahun. Iya, 32 tahun itu bukan mudah ya Bun? Penuh dengan air mata. Penuh dengan air mata? Serius Bun? Bener. Tapi ada air mata tuh pada awal-awalnya? 32 tahun saya berjalan sama almarhum mengelola usaha ini cuma 15 tahun. 15 tahun. 17 tahun sendiri. Sisanya sendiri. Waktu Covid, nah gimana tuh ceritanya Bun? Pengaruh nggak? Covid, ya alhamdulillah. Jatuh banget nggak penjualan? Tidak. Enggak ya? Karena kami lewat online. Oh, tetap online, tetap jalan. Online. Dan nggak ada terus pengurangan karyawan? Tidak. Saya berusaha tidak mengurangi karyawan. Kami jual online. Terus kami langganan-langganan yang di daerah kami kirim, mereka transfer, kami kirim. Mereka kan walaupun Covid ya ada sih pengurangan kayak 30% lah ya waktu itu ya. Nah, tapi tetap jalan, tetap beroperasi. Ya. Oke. Masa-masa yang paling Bunda inget apa Bun, yang paling bikin Bunda sampai saat ini walaupun berulang kali inget Bunda masih sedih? Itu pada saat kapan Bun? Bunda tuh ngirimin saya foto rumah, tuh rumah apa sih Bun? Itu rumah tinggal saya pertama itu, mulai usaha pertama. Itu rumah? Numpang. Tapi memang rumah itu ya? Rumah. Numpang. Selama berapa tahun di situ? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Maaf Bun, maaf ya. Iya, saya nggak mau apa-apa. nanya. Tadi Bunda bilang kalau orang bulan madu senang-senang, ini malah susah. Saya waktu nyampe sini saya nggak bayangkan dengan begini, cuman saya udah siap terima apa adanya karena sama beliau itu almarhum itu saya bukan dijodohin, ketemu sendiri. Pilihan sendiri. Jadi udah siap apapun terjadi, saya udah siap menerima. Jadi ya pas saya merantau itu ada buat spray berapa lembar, ya spray itulah saya tidur di semen. Hah? Di Nggak ada semen. kasur? Tidak ada. Awal mulanya. Tapi alat masak ada? Alat masak nggak ada, waktu itu masih beli Pakai panci kayu? 1, wajan 1, centok, pakai kayu. Pernah nggak ada beras Bun? Pernah, sering saya nggak ada beras dulu. Masa sih Bun? Sering, pernah sampai 3 hari saya nggak makan. Nggak makan? Nggak Sama sekali? makan, ya bukan arti tidak makan, itu nggak, boleh dibilang waktu itu daripada mati kelaparan, saya itu
ada batang kelapa di samping itu. Jadi almarhum tuh metik batang kelapa orang, habis makan minta biar diridai daripada daripada maling ya. Ya makan dugan. Nangis nggak waktu itu? Ya gimana nggak nangis? Sekarang kalau inget itu masih nangis nggak? Rasa bahagia, rasa bersyukur sama Allah. Saya udah dikasih rezeki begini, udah alhamdulillah. Syukur, nggak pernah henti-henti saya bersyukur. Kalau boleh ditanya, kalau boleh Bunda berbagi kiatnya, tipsnya Bunda bisa bertahan, bisa semakin maju, punya karyawan semakin banyak, hidupnya semakin baik, itu apa Bun? Saya selalu petik hikmah. Dikala ada kendala, nanti pasti ada jalannya. Di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Jadi itu yang saya pegang. Nggak boleh putus asa. Harus berjuang terus. Harus konsisten dengan apa yang kita usaha itu. Berjuang. Nah, terus di usahanya yang udah besar begini, kendalanya apa lagi? Masih ada kendala? Apa kendalanya, Bun? Ya, terutama sekarang ini pangsa pasar. Karena dengan zaman modern ya. Ya, tapi tidak mau juga mengeluh, enggak. Kita tetap berjuang. Tapi alhamdulillah dengan Shopee juga ada, Shopee juga online ada, offline ada. Karena itu kalau ada masa-masa liburan pakai bis nggak ke sini? Sering ada bis. Rombongan ya. Ada bis. Paling jauh dari mana Bun tamu kita? Ada yang dari Semarang, ada yang dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera gitu ada. Ada yang langganan? Ada. Jadi kita kirim gitu. Luar biasa. Kita kirim juga barang, kalau bordir itu kan produksi kan banyak. Kami kerjasama dengan orang luar daerah juga. Oh gitu. Oke Bun, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Luar biasa perjalanan hidupnya. Dari uang 5.000 modal beli kain. 1 meter. 1 meter. Alhamdulillah ini udah punya sendiri. Ini udah punya sendiri ya Bun ya? Sendiri sama di PU. Di Gang PU ada Omah Sam namanya. Itu buka nanti di sana ada seperti gini juga. Ada souvenir, ada oleh-oleh, sekalian kuliner Lampung. Wah, luar biasa. Sekalian. Bun, apalagi cita-cita Bunda yang belum kau capaian? Dulu sih saya bercita-cita ada sebuah kayak bukan minimarket ya, kayak mall gitu, karena saya pengen jualan seluruh kerajinan Sumatera. Itu yang belum kesampaian. Jadi ciri khasnya Sumatera Bunda pengen punya? Pengen punya dari Aceh sampai Lampung. Lampung, se-Sumatera tuh pengen saya ada souvenir itu ada semua. Luar biasa. Itu yang belum kecapai luar biasa satu. Itu Bun. Mudah-mudahan bisa kesampaian ya Bun ya. Amin. Bunda selalu sehat, usia juga masih muda lah sekarang. Berapa sih Bun? Udah 5 ke atas. Tapi semangatnya luar biasa. Itu juga memberi semangat juga buat anak-anaknya Bunda mungkin ya. Kita support terus pada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sih nurut, mau mereka. Jadi Bunda sekarang tinggal menikmati hidup ya, menikmati hasil dari perjuangan Bunda. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bunda, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah bercerita. Oh iya, tadi kita ada buku ini nih. Ini buku apa ya Bun ya? Buat kisah. Ini kisah yang buat siapa? Di kami. Kisah perjalanannya. Belum sempurna. Nanti akan ada lagi yang terbaru ya. Ya. Ini kisah perjalanan juga dibukukan. Terima kasih Bunda Samsidar untuk obrolannya. Terima kasih sudah menamu kami di sini, udah gangguin di sini. Enggak, kami sedang. Tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pemirsa yang nonton program ini. Bagian dari perempuan inspiratif yang ada di Provinsi Lampung. Orang Aceh aslinya, tapi sekarang udah jadi orang Lampung kan? Iya, anak-anak lahir di Lampung semua. Anak-anak lahir di Lampung. Yang didagangin juga itu khas Lampung semua. Iya. Sukses selalu Bunda. Amin. Sehat selalu, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Ya, dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bunda Samsidar, pemilik dari Sambordir yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, nomor berapa nih? Nomor 24. Nomor 24 Bambu Kuning, Bandar Lampung ya. Kalau Anda cari souvenir depan Pasar Bambu Kuning. Depan Pasar Bambu Kuning ya. Kalau Anda cari souvenir aneka tapis dengan harga yang paling murah sampai dengan paling mahal ada. Baju pun ada, kopiah atau peci Lampung ada, semua ada di sini pemirsa. Jadi one stop service di sini. Anda datang bisa dapat semuanya di sini dengan harga yang sangat terjangkau. Terima kasih sudah bersama kami dalam program channelnya Novi Balga. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bun. Ya, sama-sama. Yang penting semangat hidup.